أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwah dan juga akhwat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang bertakwa, sebagai insan-insan yang tidak pernah bosan untuk terus berjuang, berusaha memperbaiki setiap amalan, setiap tindakan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, insyaallah ya rabbal alamin. Dan semoga bimbingan Allah, taufiknya, kemudahan-kemudahannya, inayahnya senantiasa memayungi kita semua, amin ya rabbal alamin. Siang hari ini yang kita bahas ini bab baru, bab tentang masalah az-zakah. Setelah selesai membahas masalah sholat jenazah dan juga penguburannya, beliau Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah, beliau mulai membahas masalah bab baru, yaitu rukun di antara rukun Islam, termasuk di antaranya adalah az-zakah. Kita bacakan kitabnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bil fid darain amin. Kitabuz zakah. Kitab tentang masalah az-zakah. Zakah ataupun zakat dalam bahasa Indonesia ini artinya secara bahasa adalah an-nama. Artinya adalah an-nama. An-nama itu adalah tumbuh berkembang. Itu bahasa ataupun secara bahasa kata az-zakah. Sedangkan secara istilah adalah ismun limalin makhsus, adalah suatu sebutan tentang harta tertentu yukhadhu min malin makhsus, yang juga diambil dari harta tertentu ala wajhin makhsus, atas aspek tertentu, wa yusrafu li ta'ifatin makhsusatin bi syara'ita, dan juga disalurkan terhadap golongan-golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Harta benda yang tertentu, berarti nggak semua harta benda diambil dari sebagian di antara harta benda manusia dengan cara-cara tertentu, kemudian disalurkan pula terhadap sebagian di antara golongan manusia yang sudah diterangkan dalam syariah agama Islam. Kalau ditanya apakah ini sama hukumnya ataupun sama halnya dengan pajak ataupun yang lain sebagainya, ataupun dengan tarikan-tarikan yang lain sebagainya, tentunya adalah beda, sehingga tidak bisa untuk mewakili. Kalau misalnya ada orang dia sudah bayar pajak, kemudian dibilang dia nggak perlu untuk bayar zakat, maka perkataan ini tidaklah benar, karena beda antara zakat dengan adanya pajak. Tempat penyalurannya pun berbeda. Untuk zakat aturan dalam agama, sedangkan untuk pajak aturan dalam negara. Dan untuk penyaluran zakat tentunya adalah 8 asnaf ataupun 8 golongan. Sedangkan pajak tidak ada kaitan dengan semua itu. Nggak ada kaitan dengan semua, sehingga hukumnya adalah berbeda. Kita perhatikan di sini jamaah. Ma tajibu fihi zakah, yaitu suatu hal yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya di dalamnya. Berarti enggak semua hal.
hanya hal-hal yang memang diterangkan dalam syariah agama Islam yang perlu hukumnya untuk dizakati. Dan ini adalah yang memang diberlakukan di zaman Nabi Muhammad, kemudian zaman para sahabat, sampai kemudian zaman-zaman kita saat ini, sampai ila masya Allah, sampai suatu zaman yang dikehendaki oleh Allah SWT suatu saat nanti. Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta benda mereka suatu sedekah. Di sini diartikan zakat yang bisa digunakan untuk mensucikan diri mereka, digunakan untuk membersihkan mereka. Taib. Ini di antara dalil yang digunakan oleh para ulama. Kita perhatikan di sini. Tajibuz zakatu fi khamsati asya. Wajib hukumnya zakat dalam 5 hal. Sebelum kita bacakan tentang kitabnya di sini jamaah, bahwa zakat termasuk di antara rukun Islam. Kalau rukun Islam, maka mau nggak mau seluruh umat Islam tanpa terkecuali harus mengimani bahwa zakat ini termasuk di antara rukun Islam. Sehingga kalau misalnya ada orang dia sholat, kemudian dia mengingkari kewajiban tentang zakat, maka patut untuk dipertanyakan keislamannya. Patut untuk dipertanyakan keislamannya. Sehingga di saat di zaman Nabi Muhammad SAW terjadi suatu perangan, kemudian sebagian di antara mereka ada yang menjadi suatu tawanan. Kemudian di antara tawanan itu ada yang meluk agama Islam, sebagian di antara mereka ada yang tidak peduli sama sekali dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Untuk menandakan bahwa seorang tersebut dia itu telah meluk agama Islam, di antaranya adalah diketahui fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakat. Kalau mereka bertaubat dan kemudian mereka juga salat dan mereka menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka itu adalah saudara kalian dalam agama. Berarti bagaimana? Berarti satu paket dengan salat itu adalah zakat, termasuk puasa, termasuk haji, tentunya termasuk syahadah. Semuanya ini adalah rukun yang ada dalam syariah agama Islam. Sehingga satu paket ini jangan dipilah-pilah. Tidak sebagaimana di antara manusia. Sebagian di antara orang mau puasa tapi nggak mau sholat, ataupun mau sholat tapi nggak mau puasa. Ini tidak boleh untuk dipisah-pisahkan, karena rukun Islam ini adalah satu paket dan tidak bisa untuk dipilah-pilah. Di sini tajibuz zakatu fi khamsati asya. Jadi zakat wajib dalam 5 hal. Wahiyah. Yang pertama adalah al-mawashi. Yang pertama adalah hewan-hewan ternak. Adalah hewan-hewan ternak. Zakat ini secara umumnya ini difardukan oleh Allah SWT di saat tahun kedua Hijriah. Berarti di saat Nabi Muhammad beliau telah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Di tahun yang kedua beliau mendapatkan syariah tentang kewajiban untuk berzakat. Berarti Nabi Muhammad SAW semasa beliau masih berdakwah di Mekah, kewajiban zakat belum ada. Nabi Muhammad beliau fokus untuk mendakwahkan tauhid saat itu. Mendakwahkan tauhid. An i'budullah wa tajtanibu taghut. Baru kemudian setelah sampai ke Madinah di tahun yang kedua Hijriah, baru kewajiban zakat ada. Di antara yang diwajibkan perlu untuk dikeluarkan zakatnya apa? Ini yang pertama yaitu al-mawashi. Al-mawashi itu adalah hewan-hewan ternak, dan ternyata tidak semua hewan ternak wajib hukumnya untuk dizakati, kecuali kalau memang diperjualbelikan, maka nanti wajib zakat, tetapi atas nama urudut tijarah, atas nama barang-barang dagangan. Untuk hewan-hewan yang perlu untuk dizakati di sini nanti ada pembahasan, ada al-ibil wal baqar wal ghanam. Kita skip dulu, nanti ada pembahasan. Kemudian yang kedua adalah al-asman. Al-asman di sini adalah al-zahab wal fiddah, ataupun semisalnya emas, perak, termasuk diantaranya adalah mata uang, mata uang atau uang yang ada di zaman saat ini.
di zaman-zaman kontemporer. Sedangkan watsalitsu yang ketiga itu adalah az-zuru', yaitu zakat tentang masalah pertanian, khususnya untuk hasil-hasil pertanian yang mana hasilnya bisa dijadikan sebagai suatu makanan pokok di suatu daerah, maka itu pun wajib dizakati. Mungkin jagung, mungkin gandum, mungkin padi, ataupun yang lain sebagai intinya bahwa ada kewajiban yang dibebankan terhadap para petani di saat harta benda ataupun di saat hasil pertanian mereka mencapai satu nisab, dan nanti dengan syarat-syarat yang akan disebutkan. Kemudian yang keempat adalah al-thimar. Al-thimar ini adalah buah-buahan, tamar, kurma, ataupun az-zabib, yaitu anggur yang telah kering. Sedangkan yang kelima ini adalah urudut tijarah, adalah barang-barang yang diperjualbelikan ataupun yang diperniagakan. Maka kalau nanti syaratnya telah terpenuhi, maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat dari perdagangannya. Kalau misalnya syaratnya nggak terpenuhi, maka tidak wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya. Berarti disimpulkan bahwa hanya ada 5 ini harta benda yang wajib hukumnya untuk dizakati, dan tidak ada yang keenam. Nggak ada yang keenam. Kemudian di poin berikutnya disampaikan oleh beliau di sini zakatul mawashi. Zakat tentang hewan-hewan ternak. Fatajibu zakatu fi salati ajnasin minha. Wajib hukumnya untuk zakat ternak ini untuk tiga jenis hewan, yaitu al-ibil, unta, kemudian wal baqar, ini adalah sapi, wal ghanam adalah domba ataupun kambing ataupun sejenisnya. Maka untuk ketiga jenis ini, maka kalau nanti telah mencapai satu nisab dan telah sesuai dengan syarat-syarat yang nanti yang kita bahas, maka wajib hukumnya untuk dizakati. Kemudian syaraitu wujubi zakatil mawashi, syarat-syarat kewajiban zakat mawashi ataupun hewan-hewan ternak. Fa ammal mawashi syarat wujud sitatu asya. Di sini ada 6 syarat zakat hewan ternak. Yang pertama adalah al-Islam, berarti orang yang telah memiliki sejumlah hewan-hewan ternak, di saat dia itu mau mengeluarkan zakat maka perlu untuk dilihat terlebih dahulu, ini dia orang Islam ataukah bukan orang Islam. Di saat dia orang Islam, maka potensi untuk mengeluarkan zakatnya itu ada, baru kemudian dilihat syarat-syarat berikutnya. Dan tadi ini adalah syarat yang pertama tentang adanya zakat mawashi ataupun hewan-hewan ternak. Kemudian yang nomor 2 adalah al-hurriyah. Hurriyah artinya adalah merdeka. Artinya orang yang dia itu memiliki harta benda yang berpotensi untuk wajib mengeluarkan zakat, dia itu haruslah seorang yang merdeka. Artinya bukan seorang budak dalam berbagai macam jenis budak. Kalau seandainya dia budak, maka tidak ada kewajiban untuk zakat. Baik budaknya adalah budak yang murni, ataupun budaknya ini budak murni disebut qinnan dalam bahasa Arab ataupun dalam istilah-istilah fiqih, qinnan. Ataupun budaknya adalah budak mudabbar. Yang modelnya bagaimana? Modelnya kalau misalnya ada seorang tuan pemilik budak, dia bilang kepada budaknya, nanti kalau ana meninggal, maka engkau akan merdeka. Engkau akan merdeka. Ini budaknya disebut sebagai budak mudabbar. Kalau seandainya budak mudabbar dia memiliki harta benda yang banyak, maka tidak ada kewajiban zakat bagi dia. Terlepas dari masa, apakah dimungkinkan seorang budak dia punya harta benda yang banyak?
Terlepas dari masalah itu semua, kalau seandainya dia punya harta benda banyak, maka tidak wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat. Ataupun seorang budak yang mukatab, mukatab itu modalnya yang bagaimana? Modalnya adalah seorang budak yang dibilang oleh tuannya, kamu bisa merdeka kalau nanti selama misalnya 3 tahun engkau bisa membayar sejumlah uang kepada diriku. Silahkan untuk dicicil per hari ataupun per bulan. Di saat syarat yang telah diberikan oleh tuannya terpenuhi, maka budak ini dia akan merdeka. Ini yang disebut sebagai budak mukatab atau budak-budak yang lain. Intinya bahwa jenis-jenis semua budak tadi itu, kalau mereka itu punya harta benda, maka tidak wajib hukumnya untuk dizakati. Kemudian di poin berikutnya. Di poin berikutnya ini yang syarat yang ketiga adalah al-milkul tam, adalah kepemilikan yang sempurna. Harta benda yang dimiliki yang kelihatannya telah mencapai 1 nisab, tapi ternyata sebagiannya itu bukan milik dia, mungkin masih ada sengketa dengan yang lain, ataupun ternyata saat dihitung-hitung, lah ini kok barang gadaian, maka kepemilikan yang dimiliki oleh si fulan bukanlah kepemilikan yang sempurna. Oleh karena itu bagi orang ini tidak wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakatnya. Dan yang perlu untuk diingat jamaah tentang adanya syarat dari mengeluarkan zakat, tidaklah disyaratkan harus dari orang yang berakal, tetapi adalah disyaratkan tentang jumlahnya, termasuk syarat-syarat tadi yang kita sebutkan sebagiannya. Sehingga kalau toh misalnya ada seorang anak kecil yang dia itu dari dalam proses dihajar. Dihajar itu apa? Proses untuk bertransaksi menggunakan harta bendanya dipegang oleh pihak yang lain, karena ini mungkin si anak dia belum bisa berpikir secara jernih, sehingga barang-barang yang murah kemudian dia rela untuk beli dengan jumlah puluhan juta misalkan saja, karena kebetulan ini adalah seorang anak orang kaya. Tayyib. Kalau misalnya anak-anak kecil ini dia memiliki harta benda yang banyak, atau misalnya ada orang ODGJ, dia orang kaya tapi ODGJ. Pertanyaannya begini, apakah orang ini wajib hukumnya untuk berzakat? Maka dijawab adalah tetap wajib hukumnya untuk berzakat. Berarti adanya zakat tidak terhalangi dengan adanya pikiran ataupun adanya kewarasan seseorang. Berarti beda dengan adanya masalah sholat. Kemudian di poin berikutnya yang keempat adalah an-nisabu, yaitu suatu jumlah tertentu yang mana saat harta benda telah mencapai level ataupun sejumlah itu. Misalnya emas adalah telah mencapai 85 gram emas, maka ini harta benda telah dibilang mencapai 1 nisab. Kalau syarat-syarat yang lain pula telah terpenuhi, maka ada kewajiban bagi pemiliknya untuk mengeluarkan zakatnya. Kalau kurang dari 1 nisab, maka tidak wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakatnya. Ada sebagian di antara hadis yang sahih muttafaqun alaih, laisa fi ma duna 5 awsuqin sadaqah. Tidak ada zakat bagi harta benda yang di bawah 5 wasak. 5 wasak dibuat konversi zaman saat ini adalah sekitar 85 gram emas. Kalau kurang dari itu, maka tidak wajib hukumnya untuk dizakati. Kemudian poin berikutnya, zakatul fiddati, zakatul zahabi wal fiddah. Zakat emas
dan juga perak. Tadi kita membahas masalah mawashi, berarti dikaitkan dengan masalah nisabnya mawashi, nisabnya hewan-hewan ternak. Berarti kalau hewan ternak telah mencapai suatu bilangan tertentu, nanti ada pembahasan berapa jumlah unta yang perlu untuk dizakati, berapa jumlah sapi yang perlu untuk dizakati, berapa jumlah kambing yang perlu untuk dizakati. Kalau jumlahnya telah tercapai, maka dibilang satu nisab. Dan kalau misalnya telah dimiliki selama 1 tahun lama, ya, atau al-haul di sini. Yang kelima adalah al-haul, maka wajib hukumnya untuk dizakati, termasuk dikembalikan di tempat-tempat fikalain mubah, di tempat-tempat umum. Berarti bukan menggunakan suatu biaya tersendiri. Kemudian di poin berikutnya, zakatul zahabi wal fiddah, zakat emas dan juga zakat perak. Wa ammal athmanu, adapun zakat athman ini adalah thaman ataupun sesuatu yang bisa untuk dijadikan sebagai menukar ini emas, perak atau mungkin uang ataupun mata uang. Di sini di zaman Nabi Muhammad SAW ada 2 jenis, yaitu az-zahab wal fiddah. Baik emasnya itu adalah emas yang telah dicetak dengan bentuk-bentuk tertentu, ataupun yang masih berupa batangan emas atau emas lantakan yang belum dicetak, ataupun mungkin bongkahan emas. Dan ini bagi orang-orang yang banyak memiliki aset yang berupa emas, kemudian dia tidak menginfakkan, tidak menzakatinya, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Maka berilah kabar kepada mereka dengan adanya azab yang sangat pedih. Berarti bagi orang-orang yang kaya dan dia memiliki aset yang banyak, termasuk di antaranya adalah emas, maka perlu untuk dihitung-hitung berapa kewajiban zakat yang ada pada pundak-pundaknya. Kalau ente sakit, maka keberkahan tidak akan ada. Karena kenapa? Ada hak fakir miskin, ada hak asnaf thamaniyah yang seharusnya dia keluarkan kemudian diberi kepada mereka, tapi sebagian di antara orang karena saking cintanya kepada harta benda, sehingga untuk keluar sedikit saja mereka nggak mau, kurang memikirkan, padahal harta benda tidaklah dibawa mati. Justru nanti di saat harta benda dizakati, harta benda diinfakkan, harta benda disedekahkan, maka pada hakikatnya itulah nanti manfaatnya yang akan dia rasakan. Kemudian di sini beliau menyebutkan syurutu wujubi zakat az-zahabi wal fiddah, syarat-syarat wajib zakat emas dan juga perak ada 5, khamsatu asya'. Yang pertama tadi sebagaimana yang poin yang telah disebutkan di pembahasan sebelumnya. Yang pertama adalah al-Islam, berarti orang Islam. Kemudian yang kedua adalah al-hurriyah, berarti harus merdeka. Kalau belum merdeka ataupun seorang budak, maka enggak wajib untuk berzakat. Wal milkul tam, kemudian kepemilikan yang sempurna. Berarti kalau ada sangkutan dengan miliknya orang lain, maka yang masih ada sangkutannya enggak wajib hukumnya untuk dizakati. Kemudian wan nisabu, kemudian wal haulu. Jadi ini 5 syarat tentang adanya kewajiban untuk dikeluarkan zakat yang berupa emas ataupun yang berupa perak. Kemudian di poin berikutnya, zakatus thimar, zakat tentang buah-buahan. Wa amma az-zuru'u fatajibu zakatu fiha. Ini az-zuru' dulu. Nah, pertanian ataupun tanaman dan juga buah-buahan. Wa amma az-zuru'u, adapun az-zuru', az-zuru' di sini adalah tanam-tanaman atau mungkin hasil pertanian. Fatajibu zakatu fiha bi thalathati syara'it.
Wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya dengan 3 syarat. Yang pertama adalah ayyakuna mimma yazra'u hul adamiyun, adalah hal yang ataupun tanaman yang telah ditanam oleh manusia. Berarti kalau toh seandainya tanam-tanaman tersebut dia tumbuh dengan sendirinya, maka tidak wajib hukumnya untuk dizakati. Di sini adalah tanam-tanaman yang memang ditanam oleh manusia. Wa ayyakuna qutan mudakhkhara, dan hendaknya merupakan makanan yang bisa disimpan. Di sini ini adalah makanan pokok, bisa jagung, bisa beras, bisa gandum, atau mungkin yang lainnya. Di saat makan makanan tersebut bisa tahan lama dan menjadi bahan makan pokok di suatu daerah, maka kalau telah mencapai 1 nisab, wajib hukumnya untuk dizakati. Wa ayyakuna nisaban, dan hendaknya telah mencapai 1 nisab. Nanti masing-masing ada pembahasan berapa 1 nisabnya barang-barang yang telah kita sampaikan sebelumnya ini. Wa khamsatu awsuqin la qisra 'alaiha, yaitu adalah jumlah bilangan 1 ataupun 5 wasak dan tidak ada kulitnya. Ini untuk 5 wasak. Ada yang mengatakan adalah dengan sekitar 611 kg. Ini sebagian di antara ulama kontemporer untuk 5 wasak tentang kewajiban zakat dari tanam-tanaman ini adalah 611 kg. Kalau toh misalnya ada orang yang hasil pertanian padinya saat ditimbang ternyata 1 ton, maka ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Zakatnya. Tinggal nanti diambil apakah 1/20-nya ataukah 1/10-10-nya. Tinggal nanti dikalkulasikan berkaitan dengan masalah apakah ini tanam-tanaman yang telah dihasilkan, apakah mengeluarkan suatu biaya pengairan ataupun yang lain ataukah tidak. Bisa dikeluarkan maka hanya 1/20-nya. Kalau tidak maka 1/10-nya. Kemudian syurutu wujub zakat az-zuru', syarat kewajiban untuk sebentar ada kelewatan. 6. Wa mathimar fadajib zakatu fi syai'ain. Adapun buah-buahan wajib hukumnya untuk dizakati dalam 2 jenis buah. Yang pertama adalah samratun nakhli, yaitu buah kurma, sedangkan yang kedua adalah samratul karam, yaitu buah anggur. Buah anggur ini ataupun kurma ini wajib hukumnya untuk dizakati kalau toh misalnya telah mencapai 1 nisab. Berarti untuk buah-buahan yang lainnya tidak wajib hukumnya untuk dizakati. Terlepas dari masalah perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW hanya ada 2 jenis ini saja yang wajib hukumnya untuk dizakati. Syurutu wujubi zakati zuru'i wa thimar. Syarat-syarat tentang kewajiban zakat di dalam atau pada tanaman dan juga buah-buahan. Di sini ada 4, al-Islamul hurriyah wal mulkut tam wan nisab. Ini tadi masing-masing telah kita jelaskan, mulai Islam, kemudian merdeka, kemudian kepemilikan sempurna, termasuk diantaranya adalah telah mencapai 1 nisab. Kemudian zakat tijarati. Kemudian dibahas tentang zakat perniagaan. Wa amma urut tijarati fajibu zakatu fiyya bi syara'itin madhkuratin fil athman. Jadi adapun tentang zakat barang-barang yang diperjualbelikan, maka syaratnya adalah sebagaimana syarat yang ada pada pembahasan syarat emas ataupun perak tadi yang telah kita bahas. Langsung kita bahas di sini. Nisabul ibil. Tadi dibahas di awal-awal hanya sekedar masalah zakat dari barang-barang tertentu ataupun harta-harta tertentu. Sedangkan untuk masalah detailnya
Belum dibahas, baru kemudian di sini beliau membahas tentang yang pertama adalah nisabul ibil, tentang nisabnya hewan ternak yang berupa unta. Di sini adalah wa awwalu nisabil ibli khamsun. Jadi awal nisab pertama kali atau nisabnya pertama kali, batas minimal hewan yang berupa unta yang dimiliki oleh seorang, batas minimal nisabnya itu adalah 5 ekor unta. Berarti kalau ada orang dia itu untanya telah mencapai mencapai nisab 5 ekor unta ini, maka ada kewajiban yang perlu untuk dia berikan. Apa itu? Wa fiha syatun, yaitu berupa 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Ini yang perlu untuk dizakati dari 5 ekor unta. Wajib fi ashrin, ini sepertinya pernah kita bahasnya, Allahu alam nih, sehingga agak kita cepat ini untuk poin-poin ini. Wajibu fi ashrin syatani, dan wajib untuk dikeluarkan zakatnya dari 10 ekor unta syatani, yaitu 2 kambing. 2 kambing. Kalau 5 ekor unta adalah 1 kambing, otomatis kalau 10 unta adalah 2 ekor kambing zakatnya. Wajibu fi khamsa asyrata salasatu syiyah, dan wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat dari 15 ekor kambing, 15 ekor unta, wajib dikeluarkan zakatnya salatu syiyah, yaitu 3 ekor kambing. Berarti kalau misalnya ada orang dia ini memiliki unta sebanyak 19, maka nanti ini orang hanya wajib untuk mengeluarkan zakatnya 3 ekor kambing. Loh, kok bukan 4 kambing? 4 kambing ada hitungan sendiri. Kapan itu? Di saat telah mencapai 20 ekor unta, baru kemudian 4 kambing. Sehingga bisa dibilang bahwa untuk unta antara 15 sampai 19, maka jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 3 ekor kambing. Wa fi ishrina arba'u syiyah, sedangkan dalam zakat dari 20 ekor unta adalah 4 ekor kambing. Kalau 24 bagaimana? 24 hitungannya ke belakang. Hitungannya ke belakang berarti tetap 20, berarti tetap 4 ekor kambing. Ada sebagian dari riwayat Nabi Muhammad, beliau mengatakan dalam suatu hadis yang sahih, fi 24 min al-ibil fama dunaha min al-ghanam kullu khamsin satun. Jadi dari jumlah bilangan yang berupa jumlahnya unta ini, yang bilangannya adalah 24 ke belakang, 24 ke bawah, hitungannya untuk masing-masing 5 ekor unta itu adalah 1 ekor kambing. 1 ekor kambing berarti hitungannya adalah perkelipatan 5. Kalau perkelipatan 5 belum sampai, maka hitungan digabungkan dengan hitungan sebelumnya. Oleh karena itu kalau ada orang dia punya unta sebanyak 24, 23, 22, 21 ataupun 20, maka hitungannya adalah ngikut unta yang 20. Berarti cukup membayar zakatnya 4 ekor kambing. Kemudian wafi khamsin wa ishrina, dan dalam jumlah bilangan unta yang jumlahnya 25 adalah bintu makhadin minal ibil, yaitu seekor unta yang masuk dalam usia tahun yang kedua. Berarti ini hitungannya sudah berbeda. Kalau dari 24 ke bawah, tadi adalah zakat yang dikeluarkan itu berupa kambing.
Kalau sudah 25 ke atas, maka nanti beralih ke unta. Dan ini adalah aturan yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Idza balagat 25 ila 35 fa fiya bintu makhadin unsa." Jadi zakatnya kalau sudah 25 ke atas sampai bilangan 35 adalah bintu makhad, yaitu unta betina yang masuk di usia tahun yang kedua. Kalau nggak ada, maka bisa beralih ke bintu labun. Berarti nanti ini untuk yang ibnu labun adalah untuk yang jantan. Wa fi sittin wa thalathin bintu labun. Sedangkan dalam unta yang jumlahnya adalah 36, tentunya di sini adalah sampai bilangan 45 adalah bintu labun. Bintu labun di sini ini adalah seekor unta betina yang telah masuk tahun yang kedua. Telah masuk tahun yang kedua. Ini pun hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian wa fi 61 dan dalam jumlah unta yang mencapai 61 maka adalah jaza'ah, yaitu unta yang telah memiliki usia 4 tahun dan telah masuk di tahun yang kelima. Ini kalau dia memiliki unta sebanyak 61 sampai 75. Kemudian wa fi sittin wa sab'in, sedangkan untuk unta dalam zakatnya unta yang jumlahnya sampai 76 adalah bintalabun, berarti jumlah ekor untanya yang perlu untuk dizakati adalah 2 ekor unta. Yang tadi dibilang bahwa usianya adalah usia 2 tahun yang masuk usia 3 tahun. Kemudian ada lagi di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah wa fi 91 hiqqatan, sedangkan dalam jumlah bilangan zakatnya unta yang jumlahnya ada 91, tentunya ini sampai bilangan 120 unta, maka hiqqatan. Kemudian di poin berikutnya, wajibu fi mi'atin wa 21, dan wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya dalam jumlah unta yang mencapai 121. Ini sampai 129 adalah salatu banati labun. Ini istilah-istilah yang telah kita sebutkan tadi itu. Kemudian setelah itu summa fi kulli 40 bintu labunin wa fi kulli 50 hiqqatun. Jadi setiap nanti setelah bilangan tersebut dengan bilangan-bilangan yang telah disebutkan Nabi Muhammad SAW disertai dengan jumlah berapa yang harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian setelah habis itu kelipatan 40, maka wajib hukumnya untuk dikeluarkan bintu labun, dan setiap 50 adalah hiqqah. Kemudian langsung di poin berikutnya, nisabul baqari, nisab dari hewan ternak yang berupa al-baqar, yaitu sapi. Wa awal nisabil baqari 30, dan awal ataupun pertama kali nisabnya seekor sapi ataupun zakat sapi itu adalah 30. Kalau 30, maka nanti zakatnya di sini adalah tabi', yaitu anak sapi. Wa fi 40, dan dalam jumlah 40 maka adalah musinnah. Musinnah. Yaitu untuk musinnah di situ itu di sebagian di antara penterjemahan di situ ada musinnah sapi yang berusia 2 tahun. Sapi yang berusia 2 tahun. Kemudian wa ala hadza abadan faqis, dan menurut bilangan tersebut maka nanti bisa dianalogikan. Artinya kalau nanti ada orang dia memiliki 60 ekor sapi, maka nanti zakatnya ada 2 ekor anak sapi. Tentunya yang masih kecil.
Dan semuanya tentunya ada diberikan terhadap orang-orang yang berhak. Kemudian di poin berikutnya, nisabul ghanam. Ini masalah bilangan-bilangan semuanya ini. Wa awal nisabul ghanami arba'una. Awal nisabnya kambing itu adalah 40. Adalah 40. Berarti kalau telah mencapai 40 ekor kambing, maka perlu untuk sudah dipikirkan tentang berapa zakat yang perlu untuk dikeluarkan bagi pemiliknya. Wa nisabil ghanam arba'una wa fiyya syatun jaza'atun nadhani aw thaniyatun minal ma'zi. Jadi nisabnya di sini ini adalah 40 ekor kambing, zakatnya seekor jaza'ah ataupun mungkin biri-biri ataupun mungkin thaniyah dari ekor kambing. Jadi jaza'ah adalah biri-biri yang sudah sempurna 1 tahun ataupun masuk tahun yang kedua. Sedang thaniyah adalah kambing yang sudah sempurna 2 tahun dan masuk usia 3 tahun. Wa fi mi'atin wa 21 satan, dan jika jumlah kambingnya adalah telah mencapai 21 ekor, maka zakatnya adalah syatan, yaitu 2 ekor kambing. Wa fi mi'atin wa wahidatin salatu syah, jika jumlahnya sampai 201 maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Wa fi arba'imi'atin arba'u syah, kalau sudah mencapai 400 maka zakatnya adalah 4 ekor kambing. Tsumma fi kulli mi'atin syatun, baru kemudian setelah mencapai 400 kalau sudah bertambah lagi maka nanti selanjutnya penghitungannya adalah pada setiap 100 ekor kambing zakatnya adalah 1 kambing. Kemudian di poin berikutnya, zakatul malil musyarraf, zakat harta benda yang dimiliki bersama. Wal khalitan yuzakkiyani zakatal wahidi. Dua orang yang bersekutu ataupun yang kerjasama, yang joinan, yang partneran untuk membangun suatu bisnis, maka yuzakkiyani zakatul wahidi, maka mereka mengeluarkan zakat kambingnya seperti halnya zakat untuk 1 orang saja dengan 7 syarat. Yang pertama adalah idza kana al-marahu wahidan, dan syarat kalau memang kandangnya sama. Yang kedua, wal misrahu wahidan, tempat melepasnya juga sama, artinya tempat yang digunakan untuk mengembala mereka pun sama. Wa mar'a wahidan, ini pengembalaannya pun sama. Wal fahlu wahidan, dan juga pejantannya pun sama. Wal mashrabu wahidan, dan juga tempat minumnya pun sama. Wal halibu wahidan, dan juga yang merah susunya pun sama. Wa maudi'ul halbi wahidan, dan tempat pemerahan susunya pun sama. Kemudian nisabul zahabi wal fiddah, nisab zakat emas dan juga zakat perak. Tadi yang telah kita sampaikan sebelumnya bahwa untuk poin-poin yang disebut di atas tadi itu adalah dari masalah sebagian di antara pendetilan-pendetilannya. Di sini beliau mengatakan bahwa nisabul zahabil fiddah, nisabnya zahab, emas dan juga fiddah, perak, itu adalah 20 misqal, 20 misqalan, sekitar 85 gram. Wa fi rub'ul usyur, zakatnya adalah 1/40. Berarti ini sebagaimana setengah misqal. Untuk selebihnya di sini wa nisfu misqalin wa fi ma zada bihisabih. Maka nanti untuk selebihnya dizakati menurut perhitungan tertentu.
Wa nisabul wariki afwan, wa nisabul wariki, nisab dari sebuah perak itu adalah 20 dirham. Ini 20 dirham sekitar 599 gram perak. Maka nanti di situ zakatnya adalah 140. Wa fi ma zada bi hisabi wa nisabul wariki mi'ata dirhamin wa fi rubul usyur. Jadi nisabnya tadi ini adalah 1/4 40. Wa wa khamsatu darahim wa fi ma zada bi hisabi. Yaitu sekitar 5 dirham, untuk selebihnya menurut perhitungan tertentu. Sebentar ya, ikhwan. Wa nisabu zurwa wasthimar khamsatu awsuq. Nisab dari tanaman dan juga buah-buahan di sini adalah 5 wasak. Tadi dibuat perkiraan sekitar 500 sekian kilogram. Kemudian wa taqwimu urud tijarah. Perhitungan barang-barang perniagaan. Wa tuqawwimu urud tijarati 'inda akhir al-hauli bimashturiyat bihi wa yukhraj min dzalika rubul usyur. Barang-barang yang didagangkan dihitung jumlahnya di akhir haul dengan harga berapa barang-barang itu dibeli, dan wajib dikeluarkan dari barang-barang perniagaan itu adalah 1/4 40. Tentunya untuk urut tijarah penghitungannya sebagaimana zakat emas dan juga perak. Kalau sudah mencapai 85 gram maka wajib hukumnya untuk dizakatin. Kemudian di bab berikutnya zakatul fitri, bab tentang zakat fitrah. Wa tajibu zakatul fitri bi salasati asya. Wajib hukumnya untuk zakat fitrah karena 3 perkara ini. Yang pertama adalah Islam. Yang pertama adalah Islam. Ini ada ragu-ragu, ini sepertinya sudah kita bahas saat kita mau bahas masalah puasa. Atau lain dulu? Seperti sudah? Bab ini belum? Belum? Wa tajibu zakatul fitri bi salasati asya. Wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah sebab 3 hal ini. Yang pertama adalah Islam. Sudah sebagaimana yang keterangan pada umumnya bahwa orang yang wajib zakat fitrah itu adalah orang-orang Islam. Wa ghurubi syamsi min akhir yaum min syahr Ramadan. Dan sebab tenggelamnya matahari di hari terakhir di bulan Ramadan. Berarti kalau ada orang
dia itu sampai menjumpai terbenamnya matahari di bulan Ramadan, maka potensi untuk wajib mengeluarkan zakatnya itu ada. Wa wujudul fadli min quti wa quti iyali fi dzalikal yaum, dan juga dia ini orang ada kelebihan bahan makanan pokok untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Artinya kalau misalnya ada orang dia itu untuk sekedar makan minum saja susah, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk berzakat, karena memang dia tidak ada sesuatu yang lebih dari apa yang dia miliki saat itu, sehingga dia nggak perlu untuk maksa-maksakan diri untuk berzakat. Kemudian di poin berikutnya, wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamu nafaqatuhu. Orang ini yang telah memenuhi syarat baik Islamnya ataupun dia menjumpai pula hari terakhir matahari terbenam di saat bulan Ramadan dan juga ada kelebihan dari harta benda-bendanya, maka wajib hukumnya dia itu untuk menzakati diri dia sendiri dan juga orang-orang yang menjadi kewajiban bagi dia untuk menafkahinya. Baik mungkin karena faktor kepemilikan, misalnya ada seorang budak yang dimiliki oleh si fulan, maka budak tersebut kewajiban pula bagi si fulan ini untuk menzakatinya. Termasuk diantaranya adalah karena faktor pernikahan atau mungkin karena faktor kekerabatan mereka. Bisa memang orang-orang tersebut menjadi tanggung jawab orang ini untuk menafkahinya, maka wajib pula untuk dizakati. Kemudian nafaqatuhum lil muslimin sa'an min quti baladi wa qadruhu khamsatu artalin wa thuluthun bil iraqi. Di sini wajib tadi ini kewajibannya adalah di saat ada orang yang dinafkahi dan mereka itu adalah dari kalangan orang-orang muslim. Artinya kalau seandainya sebagian di antara kaum kerabat tersebut yang memang dia nafkahi ternyata dia bukanlah orang muslim, maka tidak wajib hukumnya untuk dizakati. Zakatnya adalah satu sa'. Mungkin 2,4 kg, mungkin dibulatkan 2,5 gram. Jadi masalah. Di sini qadruhu ukurannya adalah khamsatu artalin. Ini 5 ritel. Kata para ulama zaman saat ini mengkonversi adalah 2,4 ataupun dibulatkan menjadi 2,5. Kemudian di poin berikutnya, bab man tadfa'ul lahu zakah, kepada siapa zakat diberikan. Wa tudfa'u zakatu illa al-asnaf ats-tsamaniyah. Zakat wajib untuk diberikan terhadap asnaf yang berjumlah ataupun 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Dan semua ini disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, innamas shadaqatul fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqabil gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jumlahnya ini ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat, baik dari kalangan fakir miskin ataupun amil ataupun mu'allaf yang baru masuk Islam. Kemudian termasuk diantaranya adalah para kaum budak, termasuk diantaranya adalah orang-orang yang mungkin bangkrut karena sebab dia punya hutang ataupun dia jihad fi sabilillah ataupun ibnu sabil. Ini orang-orang ataupun golongan yang berhak untuk menerima zakat dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman kita saat ini ila masya Allah. Tentunya untuk orang-orang yang masuk dalam kategori yang berhak untuk menerima zakat itu adalah misalnya ada orang dia itu berhutang demi mendamaikan antara dua kelompok yang satu mungkin sedang bersengketa sehingga kadang-kadang perlu suatu biaya yang banyak.
Ataupun mungkin sebagian di antara orang dia terpaksa untuk berhutang untuk memenuhi kebutuhannya, bukan untuk memperkaya dirinya. Sebagian di antara orang dia sudah berusaha untuk mencari pekerjaan, sudah berusaha untuk lamar sana lamar sini, belum juga mendapatkan suatu tanggapan yang memuaskan, sehingga kemudian berhubung dia ini perlu untuk membiayai keluarga, perlu untuk menafkahi keluarga, sehingga kemudian dia berhutang kepada orang lain, maka orang ini pun dia berhak untuk menerima zakat, asalkan nanti untuk hutang-hutang tersebut tidak digunakan untuk kemaksiatan. Kemudian fisabilillah, untuk fisabilillah pada umumnya di sini di zaman-zaman dahulu tentunya adalah orang-orang yang memang mereka itu menjadi salah satu di antara anggota pasukan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zaman-zaman tersebut belum ada gaji misalkan saja, maka mereka pun berhak untuk menerima zakat. Kemudian Ibnu Sabil adalah orang-orang yang bersafar dengan safar yang mubah, bukan karena faktor dia itu ingin nonton sesuatu yang haram, tapi memang safar mubah, kemudian dia kehabisan bekal, maka bisa untuk mendapatkan harta zakat. Wa ila man yujadu minhum wa la yaqtasi wa ila man yujadu minhum. Zakat ini diberikan kepada siapa saja yang ada dari salah satu di antara 8 golongan tersebut. Berarti kalau misalnya adanya itu hanya fakir miskin saja, maka zakat disalurkan kepada mereka. Berarti tidak diharuskan 8 asnaf tersebut harus ada semua. Enggak diharuskan. Asalkan sebagian di antara mereka ada, maka zakat bisa disalurkan dalam satu golongan tersebut saja. Apalagi memang golongan ini enggak semuanya ada, khususnya untuk fisabilillah. Terlepas dari masa sebagian di antara orang yang mungkin terlalu bermudah-mudahan sehingga untuk sabilillah adalah untuk semua jalan kebaikan. Tapi yang paling kuat adalah untuk fisabilillah dikhususkan untuk para al-ghuzah ataupun orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berperang di zaman-zaman Nabi Muhammad SAW ataupun zaman-zaman perangan antara orang Islam sama orang-orang kafir. Wa la yaqtasiru ala aqalla min thalathatin min kulli sinfin illa al-'amil. Dan sedikitnya tidak boleh kurang dari 3 orang dari setiap golongan selain amil. Ini ada tentunya perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Apakah harus setiap golongan tersebut harus ada 3 ataukah mungkin cuma 2? Ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Kemudian poin berikutnya, man la tudfa'u lahu zakah. Orang yang tidak boleh untuk diberikan zakat. Berarti ada sebagian di antara orang yang dia itu mungkin kadang-kadang ngeklaim bahwa dia berhak untuk menerima zakat, tetapi perlu dilihat apakah orang ini memang benar-benar berhak untuk menerima zakat ataukah tidak berhak untuk menerima zakat. Karena kalau berkaitan dengan masalah harta benda, kadang-kadang sebagian di antara orang dia itu ngaku sebagai orang miskin, sebagai orang miskin, padahal dia bukan termasuk di antara golongan mereka. Kita perhatikan di sini. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. Ada 5 orang ini yang dia tidak boleh untuk mendapatkan penyaluran zakat. Yang pertama adalah al-ghaniyyu bimalin au kasbin, yaitu orang yang kaya uang ataupun kaya mata pencahariannya. Maka ini pun dia nggak berhak untuk menerima zakat, karena dia mampu untuk bekerja dan mencukupi hasilnya, mencukupi keluarganya dengan pekerjaan-pekerjaan yang halal. Sehingga di saat di zaman Nabi Muhammad SAW ada 2 orang laki-laki yang di saat zaman Nabi Muhammad ini pas kebetulan peristiwa Haji Wada. Ini laki-laki dia meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan harta zakat.
Kemudian beliau mengatakan, mengetahui melihat bahwa dua orang ini kelihatannya bukan seorang fakir miskin. Kemudian beliau mengatakan, in syi'tuma, kalau seandainya kalau kalian berdua menginginkan, a'taitukuma, aku memberikan kepada kalian, wala hadza fiha li ghaniyin, dan tidak ada suatu hak bagi orang yang kaya, wala liqawiyyin muktasibin, ataupun orang kaya ataupun orang yang kuat yang bisa untuk bekerja. Sebagian di antara riwayat adalah tidak dihalalkan bagi orang kaya. Kemudian di poin berikutnya, wal abd ini dafwa ilaihim al-ghani bimalin ukasbin, wal abdi, dan juga seorang budak. Di sini karena mereka sudah diurusi oleh, inilah tentunya budak selain budak mukatab. Sehingga untuk selain budak mukatab, maka zakat tidak disalurkan kepada mereka. Tadi yang kita sampaikan bahwa budak mukatab itu adalah budak yang saat dia masih menjadi budak dibilang oleh tuannya, kalau engkau bisa memberikan suatu jumlah uang tertentu kepadaku, maka nanti engkau berhak untuk merdeka, engkau merdeka. Maka ini budaknya semacam ini, dia boleh untuk menerima zakat. Karena kenapa? Biar nanti dimudahkan untuk memenuhi syarat, biar dia bisa merdeka. Sedangkan yang lain sudah menjadi tanggung jawab dari tuannya, maka nggak berhak untuk menerima zakat. Sedangkan yang ketiga di sini adalah wabanu Hashimin, wabanu Muthalib. Yang ketiga adalah Banu Hashim dan juga Banu Muthalib. Berarti ini orang-orang yang berada dalam ruang lingkup kekeluargaan dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan di antara hadis yang sahih, inna sadaqata la tambagi li ali Muhammadin innama hiya usakhun nas. Bahwa sesungguhnya sedekah ataupun zakat ini adalah tidak seyogyanya diberikan terhadap keluarga Muhammad. Karena itu zakat-zakat tersebut adalah kotor-kotorannya harta benda manusia. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW beliau mengharamkan Banu Hashim dan seluruh keturunan beliau ataupun seluruh keturunan Nabi Muhammad SAW untuk menerima zakat. Nabi Muhammad SAW sendiri pun beliau menerima pemberian, tetapi bukan bukan atas nama zakat, tetapi adalah atas nama sedekah, atas nama hadiah. Beliau menerima hadiah dan beliau tidak mau menerima pemberian zakat. Ini ada dua kelompok ataupun keluarga yang ada ikatan keluargaan dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga di saat Nabi Muhammad SAW beliau melihat cucunda beliau Al Hasan sama Al Husain menemukan kurma, langsung diambil oleh Al Hasan sama Al Husain dan mau dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau melarangnya karena khawatir jangan-jangan itu adalah di antara harta zakat. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau tidak memperbolehkannya. Kemudian wal kafir. Kemudian seorang kafir. Seorang kafir pun dia tidak boleh untuk menerima zakat. Tidak boleh untuk menerima zakat. Jadi yang 8 asnaf tadi itu adalah tidak bersifat mutlak, tetapi ada dikhususkan untuk orang-orang yang telah beriman. Orang yang mu'allaf, bagaimana kalau dia mu'allaf, otomatis dia telah masuk Islam. Biar nanti keislamannya kuat, walaupun toh mungkin dia itu adalah orang kaya, maka dia tetap berhak untuk menerima zakat. Bukan atas nama kayaannya, tapi adalah atas nama dia itu adalah sebagai seorang mu'allaf. Kemudian waman talzamul muzakkiya nafaqatuhu la yadfa'u ilayhim bismil fuqara'i wal masakin. Dan juga di sini untuk yang kelima adalah orang yang wajib dinafkahi oleh orang yang berzakat juga tidak boleh untuk diberikan zakat. Misalnya antum punya keluarga, misalnya dia itu adalah mbaknya antum.
Kebetulan karena suatu hal sehingga dia masuk dalam kategori fakir miskin. Di saat nafkah dari mbak itu ternyata antum yang menanggungnya. Antum yang menanggungnya. Maka tidak halal bagi mbak antum tersebut atau bagi seorang mbak tersebut untuk menerima zakat dari saudaranya atas nama fakir miskin. Atas nama fakir miskin. Berarti ada kewajiban untuk misalnya untuk menafkahi, sehingga orang-orang yang dinafkahi misalnya, maka dia tidak berhak untuk menerima zakat. Termasuk misalnya adalah orang tua kita atau orang tua sebagian di antara orang. Orang tuanya dalam kondisi kurang-kurang, sedangkan anaknya dalam kondisi berlimpah ruah, dalam kondisi berkecukupan. Orang tua ini wajib hukumnya untuk dinafkahi anaknya di saat orang tuanya dia sudah nggak bisa untuk bekerja, nggak bisa untuk bekerja. Anaknya menafkahinya. Maka kalau nanti anak ternyata dia orang kaya, kemudian dia mau membayar zakat, ternyata jumlahnya cukup banyak zakat ataupun nisab yang telah harta yang mau dia zakatin, maka orang tua ini dia tidak boleh untuk menjadi penyaluran zakatnya. Karena kenapa? Karena ini orang tua, dia perlu untuk dinafkahi, bukan untuk diberikan harta zakat atas nama fakir miskin.